Oke, selamat malam, salam sukses untuk teman-teman semua. Malam hari ini kita sangat berbahagia sekali kita bertemu dengan dua orang yang memang cukup veteran, cukup luar biasa membangun sebuah bisnis dari sesuatu yang khas ya. Dan tentunya kalau bicara bisnis, bisnis yang tidak pernah mati itu salah satunya adalah bisnis makanan, Pak ya. Oke, mungkin kita langsung berkenalan aja dulu, Pak. Silakan, Pak. Namanya Pak, nama Saya Juni, Pak Juni ya. panggilan Juni aja. Pak Juni. Terus asli Samarinda. Asli Samarinda. Oke Pak. Nama Willy, Pak Willy ya. panggilannya Willy. Willy juga. Asal Samarinda. Asal Samarinda juga. Oke, berarti ini pas banget Pak dengan produk nih ya. Dan kita kalau bicara makan khas Samarinda tadi kita di awal juga sebelum ini mulai kita udah bahas tuh makanan-makanan khas Samarinda. Salah satu makanan yang cukup terkenal di Samarinda ini yang nggak ada di kota lain Pak. Kebetulan saya emang dari kecil ikut orang tua keliling-keliling, saya nggak pernah ketemu makanan ini kecuali Samarinda. Ilat sapi, mungkin bisa diceritain Pak, siapa nih yang bisa jelasin sejarah ilat sapi? Willy, Silakan Pak, santai aja kita. Jadi ilat sapi itu kenapa disebut namanya ilat sapi? Dulunya itu dibuat menggunakan cetakan bekas minyak rambut. Bekas minyak rambut. Iya, bekas minyak rambut karena bentuknya lonjong gitu kan. Lonjong. Jadi dicetak itu mirip ilat. Ilat itu bahasa Indonesia lidah. Lidah. Iya. Maka di situ dinamakan lidah sapi. Lidah sapi. Panjang ya? Panjang, ya. Terus itu awalnya Pak ya? Awalnya itu. Awal muasalnya. Oke, jadi itu udah berarti dari awal Pak ya, dari Samarinda berdiri mungkin itu sudah ada. zaman dulu lah. Kita juga nggak tahu sejarahnya sejak tahun berapa. Pokoknya sejarah nama ilat sapi itu berasal gara-gara kue yang jadi itu seperti lidah sapi. Cuman bahasa Banjar itu kan ilat, atau kalau kita itu elat, dia pakai jadi makanya disebutlah ilat sapi. Cuman perkembangan zaman mungkin para pembuat ini mau dibikin simple. Jadi nggak perlu lagi yang panjang karena adonannya juga loyangnya kan khusus tuh. Betul. Susah juga memproduksinya mungkin dan sebagainya. Ya sudah, sekarang cukup yang bulat-bulat. Sebenarnya mau bentuk apapun ya bisa aja gitu. Iya. Adonannya aja yang berbeda, sama cuman cara pembuatannya cuman bentuk loyangnya saja yang beda. Jadinya nanti seperti apa. Itu aja sih mungkin yang membedakan. Jadi antara ilat sapi sama elat sapi itu cuman beda, yang satu bahasa Banjar, satu bahasa Kutai. Karena kita adanya di Samarinda kita pakai bahasa Kutai aja Pak ya. Aslinya tuh kalau elat sapi ini dari Kutai kan ya. Dari Kutai. Kita pakai nama elat sapi. Iya. Oke Pak, ini ada kue elat sapi nih. Nah, asal muasalnya berdiri atau sampai bentuk elat sapi Juanda ini gimana ceritanya nih? Nah, santai aja kita ngomong. Sebetulnya sih ya karena secara pribadi kan pengen mengembangkan usaha ya. Dulu saya kan roti gembong Juanda. Nah, jadi dulu salah satu mungkin misinya lah atau visinya pengen makanan khas Kalimantan atau Samarinda itu bisa nasional juga, orang tahu. Nasional. Jadi contohnya kayak gudeg orang tahu dari Jogja. Pempek dari Palembang. Terus apa lagi? Gado-gado mungkin dari Jawa dan sebagainya. Tapi yang dari Kalimantan kayaknya nggak ada yang orang banyak tahu gitu loh. Betul. Nah, dari roti gembong Juanda tuh lah alhamdulillah bisa berkembang, dan sekarang pun kan ramai di Jawa pun banyak orang jual roti gembong. Iya. Nah, tuh misinya berhasil, cuman ilat sapi ini belum. Ilat sini belum. Nah, gara-garanya juga saya udah pernah kenal gitu kan ya. Suatu saat kenalan, saya mau bawa oleh-oleh buat keluarga di Jakarta gitu kan ya. Tiba-tiba tertarik, mungkin nih bisa dikembangin, terus cocok juga nih kalau pakai selai serikaya. Saya kan selalu roti gembong pakai selai serikaya. Jadi ternyata ngobrol. Covid waktu itu juga semua serba kena ya. Roti gembong juga kena, ilat sapi juga kena, Mas Willy. Ya secara ekonomi turunlah pendapatan. Akhirnya kita coba kolaborasi. Kebetulan pas saya tutup beberapa outlet roti gembong itu ada alat-alat yang ternyata semua tuh bisa digunakan oleh ilat sapi, sangat cocok gitu loh. Jadi dulu ada rencana kita jual aja dah waktu Covid itu, daripada jadi barang mati kan. Jual murah lah alatnya. Ternyata pas ada ilat sapi bisa digunakan, ya sudah
Disitulah awalnya. Awal pemasarannya ya sebenarnya kenalan Mas Willy dulu. Ya, kita titip ke daerah mana tuh, daerah Muara, terus ada yang langganan dia dulu kita kasih lagi. Berkembanglah. Sebetulnya merek ini baru, kita ada merek Mahakam namanya, yang ini sudah 4 tahun. Yang Mahakam ini udah 4 tahun? 4 tahun, cuman cara pemasarannya itu lebih ke reseller, dan itu lebih lingkupnya di Kaltim lah. Wilayah Kaltim, karena misalnya dia kirim ke warung-warung lagi dan lain-lain, dan kita memang konsentrasinya hanya di produksi, tidak memasarkan sampai saat ini. Masih ada itu Pak? Masih berlanjut. Elat sapi juga? Masih. Nah, yang ini baru tapi ini sebetulnya menggunakan bahan yang jauh lebih premium. Dan juga memang mungkin secara taste atau rasa ini lebih unggul daripada yang Mahakam, karena memang Mahakam itu lebih ke menengah ke bawah lah. Walaupun juga sebetulnya banyak juga yang suka, yang menengah ke atas suka juga. Cuman ini saya memang buat khusus untuk yang lebih premium, dan supaya bisa itu tadi tujuannya supaya nasional bisa tahu nih gimana caranya nih. Salah sebati dengan teknologi sekarang, dengan perkembangan zaman ya kita harus jual lewat online. Jadi lewat online lah sementara ini kita pasarkan. Kita lagi ngembangin di TikToknya, di Shopee-nya, di mana lagi ya, Instagram, Facebook juga, kita live juga tiap hari, gimana agar bisa menyebar. Begitu Pak. Jadi yang tadi Mahakam itu anggaplah original, yang ini versi VIP-nya, kan? Dan dengan teknik pemasaran yang berbeda Pak ya. Yang satu menggunakan sistem reseller dengan cakupan wilayah masih Kalimantan Timur, sementara yang Elat Sapi Juanda ini udah menyebar secara nasional melalui sosial media. Ya memang kalau pakai sosial media itu enak banget Pak. Kita cakupannya bukan cuma di tetangga sebelah, tapi juga keluar, bahkan ke luar negeri. Saya tadi sempat ngobrol-ngobrol sama teman. Alangkah bagusnya kalau podcast ini kita pakai subtitle bahasa Inggris, jadi di luar negeri bisa ngeliat. Siapa tahu Elat Sapi bisa mendunia Pak ya, sampai ada permintaan ekspor, kita nggak akan pernah tahu. Tapi saya yakin Pak, ini bisa maju. Atas kerjasama yang sangat luar biasa. Nah Pak, saya ke Pak Willy dulu. Bahannya Pak, tadi kan dijelaskan oleh Pak Jun bahwa bahannya ini premium. Nah, dari sekian banyak bahan, nggak usah juga dibongkar rahasia ya Pak. Mungkin Bapak masih menjaga rahasia tertentu ya. Biasanya kan kalau produsen tuh pasti ada kunci-kunci tertentu dalam resep yang dia harus tetap dia jaga. Kira-kira bahannya ini secara umum apa aja Pak? Secara umum itu kalau untuk yang premium ini, kita menggunakan 100% gula aren asli. Gula aren asli. Yang benar-benar asli gula aren yang kita olah menjadi Elat Sapi ini. Dengan bahan, ibaratnya bahan-bahan itu memang bahan-bahan premium yang kita gunakan semua untuk produk yang ini. Berarti gula arennya Bapak produksi sendiri atau ngambil di pihak ketiga? Tetap ngambil pihak ketiga. Pihak ketiga, tapi sudah dipastikan bahwa itu asli Pak ya? Asli. Kan kita nggak tahu nih, kadang ada yang madu saja pun kadang yang asli, ada yang kadang dicampur ya. Tapi kalau berarti udah dipastikan bahwa ini betul-betul asli, tidak ada campuran apapun. Jadi disitulah bentuk premiumnya Pak ya. Mungkin saya sedikit tambahkan, gula aren juga banyak yang asli. Tapi ada gula aren yang agak beda. Nah, yang beda inilah yang kita ambil khusus ini. Daripada gula-gula yang lain. Di gula aren tuh ada di Sulawesi ada gula aren, di mana di Kalimantan pun ada yang di Melak, ada yang di mana? Ada di Kota Bangun. Di Samarinda pun ada juga gula aren asli. Cuman memang kita pengen gula yang memang beda rasanya. Gula aren asli tapi memang agak spesial. Nah, mungkin itulah pembedanya. Mungkin bedanya. Jadi memang ini gula pilihan lah yang memang sengaja kita buat untuk produk Juanda ini. Berarti udah survei nih, dari sekian banyak gula aren dipilih lah yang ini ya, yang terbaik ya. Masuk juga kan kita ada tepung nih. Ada tepung pasti ada. Tepung pun kita pilih tepung yang premium memang cocok dengan gula itu gitu. Nah, itu yang bikin bedanya. Kalau yang Mahakam harganya jual juga lebih murah. Bahan-bahannya pun yang bukan premium lah diambil. Yang biasa. Yang lebih biasa. Saya menarik sekali nih Pak yang gula aren tadi. Ya, gula aren kan kata Bapak, itu kan berarti Bapak membedakannya dari cita rasa Pak ya? Pasti. Bukan dari proses pembuatannya kan? Bukan. Ya.
dari berbagai cita rasa itu gula aren emang rasanya beda-beda Pak? Perasaan sama deh. Beda-beda. Beda ya? Beda, iya. Oke, itu biasanya kan orang buat gula aren tuh ada yang bentuk padat, ada yang bentuk bubuk tuh. Iya. Bapak pilihnya Iya. yang mana? Yang padat. Kita pakai yang padat. Yang padat. Yang padat. Oke. Berarti dari ngambil yang memilah itu, proses itu berapa lama Pak? Yang Bapak untuk bisa menentukan oh ini cocok nih. Ya. Oh, kita sudah ada supplier yang sudah Udah kita pengennya gulanya begini ya. Nanti mereka yang olah kan. Oh, Nah, gitu. Jadi memang sudah bukan kita yang olah, tapi kita suruh orang untuk Maunya mengolah kita. mau kita. Mereka produsen, eh, saya maunya begini, dibuatkanlah yang begini. oh, berarti arennya sama tapi pengolahannya beda. Pengolahannya beda. Pengolahannya beda, Yang rasanya. sesuai spek kita. Oh, berarti rasanya bisa di setel Pak ya? Bisa. Bisa di setel. Oh, saya baru tahu nih pengolahan gula aren bisa di setel nih. Waduh, luar biasa nih. Ilmu banget nih. Menarik sekali. Iya. Oke, sekarang gula arennya premium. Tadi Bapak bilang juga tepungnya premium, ya kan? Untuk proses pembuatannya Pak, untuk produksinya, apakah secara manual masih dengan cara tradisional atau kita sudah modernisasi menggunakan alat atau bahkan mungkin menggunakan otomatisasi? Sebagian sih, maksudnya itu masih semi lah. Artinya ada yang proses untuk manual, ada juga proses yang dimodernisasi. Modernisasi. Contoh yang modernisasi pakai apa? Kalau waktu dulu masih ngaduk adonan itu kan masih pakai kayu tuh. Oh iya ya. Gitu kan. Kalau untuk sekarang kita udah pakai mixer besar, Pakai mixer besar. Yes. Oh. Untuk pencetakan? manual. Masih manual. Pencetakan masih manual Pak ya. Ya. Kita nggak tahu nih ke depan nih, siapa tahu nanti pencetakannya juga otomatisasi Pak ya. Amin. Ya pakai kayak apa? Maunya yang jalan sih begitu, sendiri Pak. tuh nyetak gitu kan Maunya begitu. Nanti ke arah sana pasti. ke depan. Cuman kan perlu biar orang tahu dulu. Nabung juga kita nih kan, nabung Iya. biar dananya cukup untuk beli mesin. Oh betul Nah, Pak. iya. Tapi sebenarnya mesin itu ada nggak sih Pak? Mesin Ada, yang untuk mencetak ada. yang ukurannya bisa kita setel. Bisa setel. Udah kita pelajarin Oke. ada sebetulnya, tapi kan harga cukup mahal. Oke. Itu yang perlu nanti. Nah kaitan dengan bentuk Pak, tadi kan sesuai namanya alat sapi bentuknya seperti lidah sapi nih. Ketika berubah bentuk, saya mau tanya nih, ide Bapak mengubah bentuknya jadi bulat seperti ini, itu apa sudah ada yang pernah mencoba sebelumnya atau memang Bapak yang pertama kali punya ide itu? Itu awalnya dulu dari orang tua sih sebenarnya. Orang tua. Kan sebelum kita ini sudah produksi dulu. Oke. Dulu udah produksi. Jadi waktu kenapa dia jadi kecil dan bulat seperti itu awalnya dulu ada yang pesan. Ada yang pesan? Request bentuknya kecil ini, Iya. gitu kan. Diikutin tuh sama orang tua. Oh berarti ini warisan turun-temurun ya. Jadi rupanya yang lebih banyak peminatnya yang seperti ini gitu loh. Oh. Karena makannya lebih Keren. Mudah, gitu. Iya. Mungkin karena kecil mudah untuk dimakan gitu. Betul. Nggak repot bawanya. Packingnya juga enak Pak. Ya, packingnya enak. kalau dulu masalah gede-gede dia malah. Iya dulu. Gede-gede. Susah bawanya dan Panjang. lain-lain kan begitu. Iya. Kan lebih simpel. Saya pernah mencoba nih Pak. Ini cukup lembut nih. Ya dibanding ilat sapi ya, terutama yang dibuat secara tradisional oleh para produsen lain. Ini apa yang membuat dia jadi lebih lembut dibanding ilat sapi kan kita tahu bentuknya agak sedikit keras dan renyah biasanya kan, keras renyah baru dalamnya lembut. Ya. Ini lembut Pak, dari luar sampai ke dalam itu gimana ceritanya tuh? Kaitannya sama resep premium tadi atau memang ada tersendiri? Salah satunya dari Salah resep satu. premium itu tadi. Dan mengalami beberapa riset yang panjang lah kita Wah. untuk riset merubah Betul. jadi tekstur yang keras, berubah jadi tekstur yang bisa lembut. Iya. Nanti banyak yang berminat itu banyak mintanya yang lembut dan basah gitu kan, agak basah. Oh iya, betul. Dari situ kita ambil tuh gimana nih kita riset bagaimana caranya supaya jadi kayak gitu. Ya, yang jelas kesimpulannya dari bahan. Dari Yang bahan? kedua cara memprosesnya. Cara Yang proses. sudah kita riset, kita udah dapat polanya gitu loh. Oke. Jadi begini supaya lembut tuh begini loh caranya. Iya. Cara ngovennya begini. Memang nggak sembarangan. Iya. Ngoven biasa, ngoven roti itu beda, nggak bisa. Kaitannya sama suhu juga dong. Pasti Suhu. suhu berapa lamanya, cara ngovennya itu Iya. ada semua, itu baru oven, belum lagi cara nyetaknya itu juga ada caranya. Kalau dulu kan oven biasa ditaruh di kompor nih, Ya, nggak diukur suhu, suka-suka Iya. nyetar apinya gitu kan. ya. Kalau teknik yang ini menggunakan oven tertentu atau gimana?
Ya oven yang modern sudah, Oven yang listrik modern. ya, oven listrik, oven gas sebetulnya tenaganya dari ini cuman listrik itu cuman menyalakan indikator-indikatornya Oke. aja, umpamanya suhunya, ada Suhu alarmnya, pembaca. itu kan pakai listrik, Betul. sumber tenaganya. Tapi kalau untuk sumber pemanasnya dari oven ya tetap gas. Gas. Soalnya kalau pakai listrik semuanya kan itu pasti wattnya tinggi dan mahal biaya. Berarti listrik orang ada pada oven itu adalah salah satunya mengatur suhu untuk tetap Iya, stabil. pasti. Iya, berarti hasil riset juga dong. Iya. Hasil riset juga. Nah, Karena kalau suhunya bergeser aja mungkin bisa pengaruh Pak ya Iya. pada produksi. Nah, saya pernah juga menemukan beberapa produk-produk kue ya. Kita bicara kuliner nih. iya. Pastilah kalau produksi itu pastilah ada yang gosong. Mau tanya nih, emang berapa persen sih dari produksi ini, sekali produksi nih, berapa persen ada yang gosong? Atau emang nggak ada yang gosong sama sekali? Karena hasil riset itu. Siapa jawab? Ini Oke, menarik nih. jadi semua tuh pasti ada reject. Ada reject. Dimanapun lah, setahu saya orang Iya. produksi manapun, roti terkenal aja pasti ada yang reject gitu Ada loh. reject. Nah, cuman reject ini layak nggak untuk dijual. Oke. Ada juga umpamanya gosong, tapi masih enak dimakan, sangat layak. Oke. Cuman kalau gosong kan tidak pantas kita sajikan ke customer. Betul. Atau bentuknya kok agak beda ya. Padahal rasa sama, Rasa sama. kelembutan sama. Ya. Cuman karena reject, karena bentuknya berubah mungkin agak sedikit apa? Reject secara visual ya. Secara visual. Secara visual. Nah itu akhirnya tidak layak untuk kita jual. Gitu. Iya, iya. Cuman kita sudah punya target bahwa reject itu harus di bawah 3%. Di bawah 3%. Harus di bawah 3%. Wah, Jadi nggak boleh lebih dari itu. berarti ada SOP-nya Pak ya. Ada. Oh, yes, luar biasa Pak. Baru ini ada, ini sebenarnya termasuk industri besar apa tergolong UMKM? Nggak tahu, kalau menurut saya sih masih UMKM ya, karena selalu masih tradisional. Masih jalannya, tradisional. otomatisasi. Terus ruang lingkupnya kan juga masih Kalimantan Oke. Timur. Ini kan kita mencoba sudah gimana orang jadi tahu bahwa ada loh dari Kalimantan namanya ilat sapi. Gitu. Iya, Orang pengen nyoba. Nah kalau dulu kan sama roti gembong orang nggak tahu. iya, betul. Roti gembong tuh orang kira Roti gembong taunya sama Rinda aja. iya, ini apa sih artinya gembong ini? Ada yang bilang dulu waktu saya ketemu teman gitu, ini gembong ini maksudnya apa? Maksudnya itu sesuatu yang jelek, positif atau negatif? Kayak mohon maaf kayak gembong narkoba gitu. Iya. Kita kan bingung nih. Nah itu seperti itu. Nah ini sama seperti itu, kita mempopulerkan juga. Dan memang kita lihat ilat sapi ini nggak banyak. Pemainnya juga nggak banyak, yang bisa bikin buat juga nggak banyak. Di Kalimantan ini mungkin ada di Banjarmasin yang buat mungkin, atau di kota lain juga ada, kayak di Jakarta. Iya. Kalau nggak salah tuh kue gemblung. Kue gemblung. Cuman memang tesnya beda lah sama kita. Iya. Artinya itu tergantung lidah masing-masing ya. Lidah masing-masing. Cuman kita memang gimana cara kita yang terbaik, yang beda dengan daripada yang lain. Wah, luar biasa. Teman-teman Chill and Enjoy Podcast, ini luar biasa nih, baru UMKM tapi udah punya SOP. Berarti kedepannya pasti akan jauh lebih besar. Oke Pak, untuk strategi pemasaran, ya kan? Karena sepertinya saya belum ada melihat ilat sapi Juanda ini di beberapa toko, khususnya di Samarinda, ya kan? Iya. Pastinya ada strategi pemasaran tersendiri dong. Mungkin bisa dikupas di sini, Pak. Ya kalau yang Mahakam jelas kita pakai reseller dan Reseller, udah berjalan, oke, udah berjalan. lama, udah 4 tahun. Kalau yang ini memang kita lebih ke online. Online. Tapi memang kita mau coba masuk ke retail modern. Retail modern. Nah, Ya. seperti mau saya sebut ya, Ya. mereknya banyak. Nggak apa-apa, nggak modern apa-apa. ya, Ya, gitu retail modern lah ya. Modern kita masukkan. Ya. Nah ini lagi proses masukin dokumen. Dokumen. Ya, pasti kan dia perlu ada izin PRT-nya enggak, ada halalnya apa tidak. betul. Kita sudah lengkap nih, tinggal kita masukkan. Kalau mereka approve, ya udah kita boleh jualan untuk yang ini. PRT. Kalau yang Mahakam, sudah ada di salah satu retail modern di Samarinda. Oke. Nah, yang berasal dari Samarinda, retailnya udah beberapa cabang, banyak juga. Kalau nggak salah, sudah ada 26 retail yang masuk toko itu. 26 retail yang 26 masuk. retail. Wah, luar biasa. Yang Mahakam. Yang Nah, makan. ini kita harapkan ini juga bisa Wah, iya, bisa Pak. ini. Jadi anggaplah yang ilat sapi Mahakam ini yang buka jalan ya. Ya, Terobos, gitu lah. ya kan? Jadi sehingga ilat sapi Juanda ini tinggal meluncur dengan mulus, gitu ya kan? Harusnya bisa. Oke. Harusnya bisa. Insya Allah, insya Allah. Oke. Terakhir menutup Pak. Ya, Ya, Oke. harapan Bapak
terhadap ilat sapi Juanda ini apa? Willy dulu. Pak Willy dulu. Nah, sebagai salah produsen kan, Ya harapannya bisa berkembang lebih besar lagi lah. berkembang lebih besar lagi. Memperkenalkan kita juga punya jajanan nih Betul. dari Samarinda nih, dari Kalimantan Timur. Iya. Untuk orang-orang yang ada di luar pulau. Di luar Kalimantan. Ya. Iya. Betul. Iya. Kan jangan jajanan luar aja masuk Pak ya. Iya. Jajanan sini Luar gitu. luar ya. Dan untuk itu kita butuh modernisasi produk Modernisasi. itu dengan mesin-mesin Ya, mesin-mesin alat-alat dalam yang kedepannya. pembuatannya. Iya, oke. Kedepannya itu. Iya. Amin. Pak, Ya, kenapa yakin ya, kita sudah 4 tahun yang mahakam itu ya. makam oke. Itu udah semakin banyak permintaan. Terus kenapa kita juga yakin yang ini sudah pernah saya tes kasih ke orang-orang yang di Pulau Jawa kayak teman, kerabat, saudara gitu kan ya. Bahkan ada 2 orang kenalan saya di Jawa, satu di Bandung, satu di Surabaya. Seandainya nih saya boleh jadi reseller, mau jadi reseller ini. Wis, keren. Berarti kan sebetulnya potensinya bagus. Karena dia ngerasain ini enak, cocok buat minum kopi katanya. Makanya tagline-nya kita tulis di situ, teman minum kopi. Wis. Oh, itu asal muasal teman Asal-muasalnya. minum Ya, kopi. jadi kita dapat semua informasi ini cocok nih katanya. Yang orang luar itu yang bukan dari Samarinda lah. Itu yang Iya. dijadikan hook untuk alat sapi jual. Iya. Jadi makanya dengan adanya masukan positif dari para yang beli, Yang udah coba, yang coba para di luar konsumen. Jawa ini, kita optimis gitu. Sedangkan yang ini pun kan masih alhamdulillah makin meningkat lah. Iya. Nah, tinggal ini lagi sudah bisa, yang itu udah bisa masuk toko modern, kita juga harapkan seperti itu. Tapi Iya. ya biasalah, namanya pengusaha kan, kita nggak berani dulu langsung jor-joran. Makanya kita coba yang bisa dengan cara yang lebih murah tapi bisa menghasilkan penjualan lebih besar. Apa Betul. itu ya? Lewat online tadi. Lihat online. Karena mungkin biayanya nggak terlalu besar, nggak perlu bikin outlet, nggak perlu perlu karyawan, sewa tempat. Betul. Kalau ini kan kita cuma produksi, kita pasarkan lewat beberapa marketplace, mungkin Ya. itu bisa. Nah, ini masih dalam proses. Masih dalam proses luar biasa sekali. Oke itu teman-teman, inilah alat sapi Juanda Pak ya. Nah. Ya, teman minum kopi ya. Oh ya, sedikit tambahan, kenapa orang luar itu suka? Ada beberapa indikator tadi teman. Ya. Kita pernah melakukan live, ada orang dari mana, Palembang ya, yang setiap live dia ada, pasti Ya. pasti dia ikut komen dan sudah beberapa kali beli. Wah. Nah, itu kan orang Palembang ya, Ya. orang Sumatera, suka dengan produk ini. Saya pikir itu menjadi informasi buat kita bahwa orang di luar Kalimantan pun yang lidahnya mungkin berbeda sedikit dari kita, mereka menyukai ini. Makanya kita optimis ini insya Allah akan bagus. Ya, luar biasa Pak. Karena saya kemarin ngetes tuh agak gimana ya pas kan, kok ini elat sapi, Ketagihan. rasanya elat sapi, teksturnya lembut, ya kan? Teksturnya lembut, bagian luar dan bagian dalam, lembutnya kerasa banget, kemudian manisnya pas. Jadi tidak manisnya tuh pas. Manisnya emang nggak ada yang nyamain kayaknya. Emang setelannya, resepnya kayaknya emang luar biasa. Dan ini juga ada 2 varian Ini sebenarnya. ada varian nih. Ada 2 varian. Ini varian apa nih yang ini? Yang ada ini? Original. Original, ada juga yang kelapa tuh. Oh, yang kelapa apa bedanya? Dia lebih terasa kelapa lah, lebih terasa kelapa, dan ada tekstur kelapanya juga di dalam. Oh, Dan itu baru ini yang ada, Dan itu inovasi kita. inovasi kita. wah keren tuh. Jadi Kayaknya selama terbaik. ini kan orang bikin ilat sapi ya begini rasanya. Iya. Tergantung gulanya, semakin gulanya bagus, premium, cara mengolahnya bagus, dan bahan-bahan yang bagus, rasanya akan lebih enak dibanding ilat sapi yang biasa. Iya. Nah, ini kita bedakan lagi, selain original juga ada rasa kelapa. Jadi ada 2 versi rasa. Wah, luar biasa teman-teman. Nanti bervariasi mungkin tuh. Betul. Mungkin ada yang satu coklat kan. Depannya nggak tahu, nanti kita coba. Nanti kan eksperimen. Iya. misalnya. Tapi saya kagum sama pengalaman Pak Jun. Oh, oke. Roti gembong itu dikasih dalamnya itu ada apa ya? Itu sesuatu yang inovasi yang fantastis bagi saya. Karena semenjak kecil saya makan roti gembong itu Pak. Nah, Roti gembong itu ya temennya minum teh di celup Ya. biasanya kan. Tapi begitu ada varian isinya, itu itu aja udah cukup dah. Luar biasa. Dan harapan kita alat sapi Juanda ini
bisa berinovasi lagi dengan Amin, amin. dengan penelitian riset-riset yang lebih Ya. ke depan yang lebih baik ya. Harapan Elot Sapi Juanda bisa tembus Betul. ke seluruh Indonesia. Itu semoga cepat tercapai. Amin. Amin. Oke. Oke. Oke, teman-teman, chill and enjoy podcast ya. Kita sudahi pertemuan kita malam ini, obrolan yang sangat menarik dengan Pak Jun dan Pak Weli ya. Ini adalah Sapi Juanda. Tahu carinya di mana? Langsung di marketplace. Keliling aja. Kalau nggak searching di Google pasti dapat. Atau cek di akun sosial medianya. Ya. Oke. Iya teman-teman. Oke, saya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chill and enjoy. Selamat podcast. malam. Our passion, your entertainment.